Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Selvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika lingkungan dan jenis-jenis etika lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia yang dibatasi pada komunitas sosial manusia. Seperti pada saat ini, krisis lingkungan yang terjadi tidak lepas dari sikap dan perspektif manusia terhadap alam. Oleh karena itu, etika lingkungan itu memfokuskan pada bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan. Sehingga dalam etika lingkungan, makhluk non-manusia mendapatkan perhatian. Jadi, etika lingkungan merupakan wacana alternatif untuk menyelamatkan lingkungan, sumber daya alam, dan ekosistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis etika lingkungan. Yang pertama ada etika ekologi dangkal, merupakan paradigma yang menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan manusia. Konsep ini menundukkan lingkungan sebagai sarana yang dimanfaatkan demi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, etika ekologi dangkal memiliki arti bahwa manusia memiliki kebebasan dalam eksploitasi dan pemanfaatan lingkungan demi kebutuhannya. Yang kedua, ada ekologi dalam, merupakan etika yang menekankan bahwa manusia merupakan bagian integral dari lingkungannya. Konsep ini menempatkan sistem etika baru dan memiliki implikasi positif dan kelestarian alam. Tiga kelompok dasar dalam etika lingkungan. Yang pertama yaitu ada the instrumental approach, merupakan pendekatan antroposentris yang memandang bahwa alam sebagai sains yang memiliki nilai instrumental bagi umat manusia. Hal ini berkaitan bahwa apabila manusia telah menggunakan nilai-nilai instrumental terhadap alam, maka alam tidak mendapatkan perlindungan mendasar. Oleh sebab itu, pendekatan instrumental terhadap perlindungan alam sangat tergantung pada konstitusinya terhadap umat manusia. Terus yang kedua yaitu ada the axiological approach, memandang bahwa alam mempunyai nilai sendiri dan manusia menyelamatkan serta melindungi nilai yang ada dalam setiap komponen alam tersebut. Oleh karena itu, pendekatan aksiologis harus memastikan nilai intrinsik dalam melindungi alam dan juga harus menjelaskan bagaimana nilai intrinsik menjadi pertimbangan moral atau kewajiban moral untuk melindungi alam. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada the anthropological approach, merupakan pendekatan yang utamanya berkaitan dengan identifikasi tentang keberadaan manusia atau secara seharusnya manusia bersikap dan berperilaku terhadap alam. Hal ini didasari bahwa manusia merupakan makhluk relasional, sehingga hubungan dirinya dengan alam adalah bentuk pemahaman dirinya dalam menghormati keberadaan suatu alam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dasar etika dalam mewujudkan kesadaran masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya lingkungan ini tidak terlepas dari adanya keterkaitan dengan manusia itu sendiri. Maka dari itu, perilaku manusia sangat menentukan ke depannya. Apalagi di era zaman seperti sekarang ini, di mana teknologi semakin pesat, dan itu tentunya akan berakibat juga pada lingkungan, yang dimana pola perilaku manusia juga itu dapat mempengaruhi. Pada zaman sekarang juga bisa dilihat ya bahwa posisi manusia itu sangat menentukan alam tersebut. Kita bisa lihat bersama-sama bahwa seringkali terjadi kerusakan lingkungan yang itu juga disebabkan oleh perilaku manusia sendiri, yang nantinya juga akan berakibat bagi manusianya sendiri. Berbeda dari zaman-zaman sebelumnya yang dimana lingkungan itu berpengaruh terhadap manusia. Nah, dengan keadaan seperti ini tentunya kita sebagai manusia diharuskan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Lalu contoh nyata dari etika perilaku manusia terhadap lingkungan adalah ketika saya misalnya berada di sebuah alam, yaitu saya tidak boleh meninggalkan jejak apapun kecuali jejak telapak kaki dan jejak foto. Lalu kita juga tidak harus menebang atau membuang sampah sembarangan. Kita juga harus memperhatikan kondisi alam sekitar.
Nah, itu merupakan contoh bukti nyata ketika saya berada di alam. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perilaku manusia terhadap alam. Memang perilaku sekecil apapun manusia terhadap alam itu akan sangat menentukan ke depannya. Kita juga sebagai manusia yang berakal harus memiliki pola pemikiran yang harus menjaga lingkungan sekitar. Contohnya dengan melakukan hal-hal kecil yang itu akan berdampak baik bagi kedepannya, dan itu juga akan berdampak baik bagi cucu-cucu kita ke depannya. Maka perilaku kita terhadap lingkungan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu hal-hal kecil seperti ini sangat menentukan bagi kedepannya. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu penerapan etika lingkungan hidup. Sikap ramah tamah terhadap lingkungan hidup harus menjadi suatu kebiasaan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membudayakan sikap tersebut antara lain, yang pertama itu di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai etika lingkungan hidup dengan cara menanam pohon, menanam bunga di pekarangan rumah, terus melakukan pembersihan rumah secara rutin, membersihkan pekarangan rumah secara rutin, dan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Untuk yang kedua yaitu di lingkungan sekolah. Kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan di sekolah dengan cara memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan hidup yang mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan seperti pembahasan atau diskusi mengenai isu lingkungan hidup. Yang kedua, penanaman pohon, terus pengelolaan sampah, dan mengadakan piket secara rutin. Dan untuk yang ketiga itu yaitu di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat sendiri, kebiasaan yang berdasarkan pada etika lingkungan dapat dilakukan melalui yang pertama, membuang sampah kepada tempat pembuangan sampah. Yang kedua itu kesediaan untuk memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik, dan yang ketiga itu melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti secara berkala di lingkungan tempat tinggal Anda. Untuk materi yang kedua yaitu tentang teori etika lingkungan. Nah, teori etika lingkungan ini ada 5 teori. Yang pertama, antroposentrisme. Antroposentrisme ini memandang bahwa manusia adalah pusat dari sistem alam semesta, di mana manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang berkaitannya dengan alam, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Teori yang kedua yaitu biosentrisme, di mana teori ini memandang bahwa kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, tetapi alam juga mempunyai nilai terhadap dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Teori ini menolak argumen teori sebelumnya, yaitu teori antroposentrisme, karena di dalam teori ini yang menjadi pusat perhatian adalah kehidupan. Secara moral berlaku prinsip bahwa kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Teori yang ketiga adalah ekosentrisme, di mana teori ini memandang bahwa makhluk hidup dan makhluk tak hidup lainnya saling berkaitan satu sama lain. Karena dalam teori ini, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Teori yang keempat adalah zoosentrisme, di mana teori ini merupakan etika yang menekankan pada hak-hak binatang. Karenanya, etika ini disebut dengan etika pembebasan binatang. Nah, tokoh yang terkenal dalam etika ini adalah Charles Babbage. Menurut etika ini, binatang mempunyai hak untuk menikmati kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan harus dicegah dari penderitaan. Nah, makanya bagi penganut etika ini, rasa senang dan penderitaan binatang menjadi salah satu standar moral mereka. Teori yang terakhir yaitu teori hak asasi alam. Makhluk hidup selain manusia tidak mempunyai hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem dan habitat untuk hidup dan berkembang
dan berkembang. Makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan mempunyai hak, meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan kewajiban. Mereka ada dan tercipta untuk kelestarian alam, maka mereka juga mempunyai hak hidup. Hak itu harus dihormati berdasar prinsip nilai intrinsik yang menyatakan bahwa setiap entitas sebagai anggota komunitas bumi bernilai. Nah, dengan demikian, pembabatan hutan dan secara tidak proporsional dan penggunaan binatang sebagai objek eksperimen tidak dapat dibenarkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika lingkungan. Untuk yang pertama yaitu sikap hormat terhadap alam atau bisa disebut juga respect for nature. Prinsip di sini pada dasarnya semua teori etika lingkungan mengakui bahwa alam semesta perlu untuk dihormati. Secara khusus sebagai pelaku moral, manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan. Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta dan seluruhnya. Yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature, di mana setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing. Terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak, oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta bertanggung jawab pula untuk menjaganya. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individual tetapi juga kolektif. Yang ketiga yaitu prinsip kasih sayang dan kepedulian atau disebut juga caring for nature, di mana prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Dengan semakin pedulinya terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat. Yang keempat yaitu prinsip no harm. Terdapat kewajiban setiap sikap solider dan kepedulian, paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan dan mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini, atau disebut juga no harm. Jadi, kewajiban dan tanggung jawab moral dapat dinyatakan dengan merawat, melindungi, menjaga, dan juga melestarikan alam, tidak melakukan tindakan seperti membakar hutan dan juga membuang limbah sembarangan. Untuk prinsip yang kelima, yaitu prinsip hidup sederhana dan juga selaras dengan alam. Di mana prinsip ini menekan pada nilai, kualitas, hidup yang baik, dan bukan menjadi manusia yang rakus dan tamak kepada alam. Di mana dalam prinsip ini, adanya batasan untuk hidup secara layak sebagai manusia yang bisa selaras dengan alam. Untuk prinsip yang terakhir, yaitu prinsip keadilan, di mana prinsip ini menekan bahwa terdapat akses yang sama bagi seluruh kelompok dan anggota masyarakat untuk ikut dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pelestarian serta pemanfaatan dalam sumber daya alam. Dalam prinsip ini, kita perlu memperhatikan kepentingan masyarakat adat lebih khusus. Karena dalam pemanfaatan sumber daya alam dibandingkan dengan masyarakat yang modern, akan kalah dari segi permodelan, teknologi, informasi, dan sebagainya. Sehingga kepentingan masyarakat sangat rentan dan juga bisa terancam.